4 sekarang. Ada evaluasi tema 4 untuk pembelajaran PKN, persiapan ujiannya kita yang berisi KD 3.3. Oke, langsung kita bahas saja. Ada soal-soalnya di sini. Ada Indah adalah anak seorang pedagang sukses. Imas adalah anak seorang petani. Indah sebaiknya bersikap bagaimanakah? Dagang sukses sama seorang petani. Suka menghina ya, kasihan sekali. Jangan. Saling menghargai, benar sekali. Suka membeda-bedakan, jangan juga. Gemar mengolok-olok, jangan. Nanti kita bisa bertengkar kalau seperti itu. Otomatis jawabannya saling menghargai. Emang harus saling menghargai dan menghormati bagaimanapun keadaannya kita. Dampak positif banyaknya produk impor. Berarti impor itu ada kegiatan ekspor sama impor. Kalau ekspor itu menjual barang ke luar negeri. Kalau impor ini mendatangkan barang dari luar negeri, kita membeli. Ya, berarti kita kekurangan. Tidak ada di Indonesia. Seperti itu. Yang masuk ke Indonesia ini dampak positif loh ya. Kalau positif berarti yang baik-baik. Apakah yang baik-baik? Melemahkan nilai tukar rupiah? Ini kelemahan. Meningkatkan jumlah pengangguran, ya kelemahan juga. Masa pengangguran ditingkatkan? Meningkatkan pendapatan negara, bisa jadi. Menggeser produk lokal, ini kelemahan. Otomatis meningkatkan pendapatan negara, karena kita berhubungan dengan namanya dampak positif di sini. Nyambung ya. Kalau negatif ya yang A, B sama D. Ini nomor 3. Pak Andi terampil membuat aneka kerajinan bambu, kemudian mendirikan usaha souvenir dari bambu. Berbeda dengan Pak Budi yang bergelut dalam usaha kerajinan gerabah. Karena ia terampil membuat gerabah, hal di atas termasuk faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seorang. Dari segi apakah? Jelas ya keterampilannya. Jadi ada yang ini, ada kata-kata terampil. Ada yang terampil membuat kerajinan dari bambu, ada yang dari gerabah. Otomatis di sini jawabannya adalah keterampilan. Mudah. Berikut yang tidak termasuk sikap menghargai keragaman usaha ekonomi orang lain adalah yang tidak termasuk sikap menghargai keragaman usaha ekonomi orang lain. Menghargai usaha orang lain jelas. Tidak meremehkan usaha orang lain. Oh iya. Memberi semangat kepada orang lain untuk terus mengembangkan diri. Ya juga. Suka mencela lain ini tidak boleh. Mencela itu menghina. Masa kita menghina pekerjaannya orang lain? Itu hal yang kurang baik dilakukan. Sikap yang harus dimiliki seorang agar dapat meraih kesuksesan dalam melakukan usaha ekonomi adalah apakah? Sikap yang harus dilakukan tidak bertanggung jawab terhadap usaha. Ini jelas tak mungkin. Menerapkan sikap kreatif dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Ya. Menerapkan perilaku saling menjatuhkan, jangan. Kerja keras untuk membuat rugi, jangan juga. Otomatis jawabannya yang B. Mudah ya. Itulah pembahasan dari mata pelajaran PKN tema 4 KD 3.3. Semoga bermanfaat. Teman-teman, ini ada soal bahasa Indonesia lagi kelas 6 untuk tema 4 ya. Di sini ada bahasa Indonesia KD 3.2. Berarti isinya bahasa Indonesia adalah 3.2 di sini. Nah, ini dia materinya. Ada soal-soalnya di sini. Coba kita bahas sama-sama ya. Soal yang pertama, ada berikut ini yang bukan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang berdasarkan fakta. Kira-kira yang manakah? Ada di sini. Nah, ini ada ini. Karena teks eksplanasi adalah berdasarkan fakta, otomatis jawabannya adalah yang B ini, memuat informasi sesungguhnya atau yang namanya fakta. Nyambung teman-teman? Nyambung? Loh, kalau ini strukturnya itu di atas pertanyaan umum, daratan menjelas dan penutup. Kalau ini berarti ya paragraf yang isinya deduktif ya, di sini ya. Memuat informasi yang bersifat keilmuan,
bisa disebut teks eksplanasi di situ. Nah, ini ada kondisi atau fenomena. Untuk yang kedua, berikut tujuan penulisan teks eksplanasi. Apakah tujuannya menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau fenomena? Ya enggak. Bisa jadi ya, menggambarkan fenomena alam, bisa jadi menyajikan laporan hasil observasi tidak sistematis, bisa jadi menyajikan informasi fiksi kepada masyarakat. Kalau fiksi jelas tidak ya. Kenapa? Kok tidak? Karena fiksi ini ya teman-teman berisi khayalan. Kalau non fiksi itu baru yang sebenarnya. Menyajikan laporan yang tidak sistematis juga bukan. Ngapain gitu ya? Kalau menggambarkan fenomena alam ini bisa khayalan juga karena tidak tahu juga, cuma menggambarkan aja gitu ya. Bisa berisi pendapatnya orang, otomatis menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau fenomena. Kalau seperti ini jelas berdasarkan fakta yang ada. Berikut bukan termasuk contoh teks eksplanasi. Apakah itu? Teks tentang budaya batik? Ada enggak? Bisa jadi ya. Tapi di sini ada kata bukan loh penekanannya teman-teman. Fenomena tentang tsunami? Bener ya. Fenomena penemuan panel surya? Yes. Teks tentang terjadinya Danau Toba. Kalau teks tentang terjadinya Danau Toba ini berarti biasanya berisi tentang legenda, otomatis bukan teks eksplanasi. Karena legenda itu adalah contoh salah satu karya fiksi atau namanya khayalan. Otomatis yang D jawabannya teman-teman. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5 di situ ada bacaan. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi ya. Era ini seolah menjadikan dunia tanpa batas. Globalisasi juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan pengedar dan tertangkap di Indonesia. Nah, karena globalisasi itu proses menjadi umum. Batas-batas negara itu teman-teman seperti tidak ada di globalisasi. Otomatis informasi pada teks eksplanasi di atas membahas tentang apa? Komunikasi dan transportasi di era globalisasi. Ada enggak? Ada ya di sini ya. Kemudian meningkatnya peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, ada enggak? Peredaran perdagangan narkoba ada juga. Kalau transportasi di awal, narkoba di berikutnya. Globalisasi menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas. Ada enggak di sini angka kriminalitas? Ada ya teman-teman ya. Kalau ya D, pengedaran narkoba tertangkap di Indonesia, ada di sini. Nah, pengedar tertangkap di Indonesia, otomatis jawabannya yang C teman-teman. Mudah ya. Satu lagi ada soal nomor 5 di sini. Nah, ini dilihat dari strukturnya, teks eksplanasi tersebut adalah bagian dari yang manakah barusan? Ini teks eksplanasinya era globalisasi memberikan kemudahan. Apakah itu? Teman-teman, kesimpulan? Enggak ya? Kesimpulannya, syaratnya bukan juga. Pernyataan umum bisa jadi tidak penjelas. Apakah jadi jawaban seperti itu? Berarti berisi masalah namanya deretan penjelas, karena disitu menjelaskan efek dari era globalisasi gitu ya, yang ada di berbagai negara. Oke, jelas sih jawabannya adalah deretan penjelas. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman? Mudah ya. Kita melanjutkan lagi pembahasan dan persiapan untuk kita ujian semester 1 materi IPA kelas 6. Sekarang di tema yang keempat yang berisi KD 3.6.
Ini masalah penghematan energi listrik. Inilah soal-soalnya. Kalau misalnya kita bahas, yuk kita bahas di sini. Ada soal yang pertama di sini ada masalah penghematan energi listrik. Sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu cara untuk menghemat energi listrik adalah membiarkan televisi selalu nyala. Salah jelasan, bukan. Mematikan lampu saat siang hari. Benar. Ini menghemat energi. Siang hari ada matahari, teman-teman. Jadi akan terang meskipun tidak ada lampu, bisa. Menghidupkan lampu saat tidur bisa jadi. Nah, tapi lampu yang mana gitu ya? Semua ya jangan. Mencuci baju setiap hari, boros ini jangan. Otomatis yang paling benar adalah yang B. Mudah ya teman-teman. Itu. 2. Penggunaan listrik berikut ini yang dapat membahayakan keselamatan adalah, kira-kira apa? Tidak menggunakan kabel yang terkelupas. Benar, ini tidak membahayakan ya, otomatis. Kemudian menjaga agar stop kontak dan steker tetap kering. Benar sekali, biar tidak ada aluran arus listrik yang berantakan di situ. Tidak memasukkan benda lain stop kontak kecuali steker. Yes, stekerku cop-copan. Kalau di ces-cesan kepalanya ces-cesannya teman-teman. Tidak mengiringkan tangan yang basah saat menggunakan alat listrik. Jangan, ini kesetrum nanti teman-teman. Kalau tangannya masih basah terus ngudik-ngudik alat listrik, otomatis ya Pak yang D. Kita harus menjaga ya agar keamanannya kita dalam menggunakan alat listrik selalu terjaga. Jadi usahakan jangan sampai basah tangannya kita kalau menyentuh alat-alat listrik. Lanjut lagi di pelajaran yang berikutnya, di soal-soal yang berikutnya. Ada di sini nomor 3, salah satu kekurangan penggunaan sumber energi listrik berbahan bakar minyak bumi adalah, apakah? Bebas dari polusi? Enggak, pasti ada polusinya, kekurangannya itu. Jadi otomatis ini salah. Nah, di sini nyari kekurangan. Sumber energinya bersih? Enggak juga. Cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia? Enggak juga. Ya, bayangkan satu dunia pakai bahan bakar minyak bumi. Karena minyak bumi itu adalah termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, otomatis bisa habis teman-teman. Kita harus menghemat penggunaannya. Kalau kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia ya habis nanti minyak buminya. Sisa hasil pembakarannya menggunakan gas karbon dioksida menghasilkan, iya benar sekali. Ini adalah salah satu kekurangannya. Gas karbon dioksida itu seperti gas yang kita keluarkan saat bernafas. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nanti CO2 yang ini. Nyambung teman-teman. 4. Contoh penggunaan sumber energi surya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggerakkan turbin air. Enggak, air ini. Menggerakkan kincir angin, ya angin. Memasak dengan kompor tenaga surya, ya ini dia. Memasak dengan kompor minyak tanah, bukan. Otomatis yang C, karena menggunakan cahaya matahari. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membangkit tenaga uap adalah uap ya apa? Sinar matahari? Bukan ya? Panas bumi? Bukan juga. Aliran angin? Aliran air? Biasanya PLTA. Otomatis yang ini PLTA namanya. Kalau ini PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, sinar matahari, PLTS. Otomatis jawabannya adalah panas bumi. Kenapa panasnya bumi? Uapnya kan yang kita ambil. Hasilnya biasanya disebut PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTU nanti. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Mudah sekali ya. Setelah pembahasan kali ini di tema 4 pelajaran IPA. Belajar di tema 4 kelas 6 mata pelajaran IPS
yang berisi KD 3.3 ya teman-teman. Nah, semoga nanti bisa bermanfaat untuk ujiannya teman-teman, sehingga mempermudah dalam pengerjaan soalnya. Ini adalah soalnya, mari kita bahas bersama-sama salah satu peran Indonesia dalam kerjasama bidang IPTEK ASEAN. Nanti IPTEK ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai tuan rumah menyelenggarakan pertemuan komite IPTEK, jelas sekali ini berhubungan dengan IPTEK. Nah, mungkin jawabannya teman-teman. Coba kita jawab yang B dulu. Yang kita baca yang B. Indonesia merupakan salah satu negara pemerkasa berdirinya ASEAN. Bukan IPTEK ya. Ini anti narkoba, ekspor impor. Kalau ini jelas di kegiatan ekonominya. Otomatis jawabannya yang A yang tadi ya teman-teman. Ini ada clue-nya IPTEK, clue-nya di sini. Nomor 2, berikut termasuk bentuk hubungan kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Apakah yang dalam bidang politik? Pertukaran pelajar, sosial budaya ya, kerjasama untuk meningkatkan kegiatan pariwisata. Apakah teman-teman? Sosial budaya lagi dia. Nah, sama berhubungan dengan ekonomi. Indonesia dan negara ASEAN sepakat membuat trakat. Nah ini dia. Kalau politik itu berhubungan dengan membuat perjanjian-perjanjian melalui diplomasi ya teman-teman. Kalau yang D, pertunjukan budaya, sosial budaya lagi. Otomatis jawabannya yang C. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Ada di soal nomor 3 ini. Nah, tinggal 3 soal lagi. Tujuan kerjasama politik Indonesia dengan negara ASEAN. Politik lo ya di sini lo ya. Menimbulkan pertentangan dengan negara ASEAN, jangan, tidak mungkin. Menciptakan keamanan dalam suasana persahabatan wilayah ASEAN, yes. Ini tujuannya melakukan perundingan atau perjanjian. Nah, nanti biar aman lah negaranya, sama menciptakan persahabatan yang erat. Berikut bukan merupakan manfaat kerjasama anggota ASEAN adalah, bukan lo ya, di sini ada kata-kata bukan. Menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara, ya. Memonopoli, enggak ya. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, yes. Mempererat hubungan antar negara, ya. Otomatis jawabannya yang bukan adalah memonopoli kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Harusnya kita bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi juga, tapi di sini dimonopoli, janganlah. Nah, nomor 5 ya sekarang ya. Di sini ada berikut yang merupakan dampak positif. Kalau positif yang baik-baik teman-teman. Ada kata-kata positif di sini, berarti yang baik-baik dari globalisasi. Jadi seakan-akan dunia itu tidak ada batasnya dan kita bisa melihat belahan negara manapun dengan hitungan detik di genggamannya kita. Otomatis ini yang positif masuknya budaya negatif. Wah, Anda ini masa budaya-budaya yang negatif itu mau masuk kita terima aja, janganlah. Hilangnya identitas bangsa, jangan. Ini karakteristiknya bangsa. Menurutnya jati diri bangsa, enggak juga. Jawabannya adalah kecepatan dalam memperoleh informasi. Jadi kita tahu, oh ada apakah di belahan dunia yang lain, oh ada demo misalnya, nah, langsung tahu kita melalui sosmed atau media sosial yang ada di internet. Itu salah satu pengaruh dari dampak globalisasi. Itulah teman-teman pembahasan materi IPS di tema 4 kelas 6 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ke tema 4 ya, SBDP KD 3.1 teman-teman. Jadi di sini ada mata pelajaran kelas 6 tema 4 masalah globalisasi. SBDP-nya adalah masalah reklama teman-teman. Ini soalnya uraian lagi, jadi kami siapkan di buku dulu biar lebih mudah untuk membahas soal tersebut teman-teman. Kalau misalnya kita nulis dulu akan lebih kesulitan. Jadi gini aja, SBDP tema 4 ini yang akan kita bahas. Oke, kita bahas dulu ya dari yang nomor 1. Di sini ada buatlah sebuah poster yang bertemakan tentang kebudayaan. Kita disuruh membuat poster masalah kebudayaan. Ini contohnya. Nah, kita buat sederhana aja teman-teman.
Ini bertuliskan mari lestarikan bahasa Jawa. Nah, ini masalah salah satu contoh kebudayaan, yaitu salah satu bahasa daerah di Indonesia. Itu contoh dari posternya teman-teman. Jadi bersifat persuasif atau menarik membaca biar menggunakan suatu. Ini kalau ini menggunakan bahasa Jawa. Ya teman-teman. Soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang brosur? Jadi pengertian dari brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terikat dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Itu adalah yang disebut dengan brosur. Ngerti ya? Lanjut. Apa perbedaan antara brosur dan poster? Nah, ini biasanya teman-teman agak kesulitan membedakan antara brosur dan poster. Kami sajikan di sini perbedaan antara brosur dan poster di sini. Ada 5 perbedaan. Coba kita pahami bareng-bareng. Nomor 1, dicetak 2 sisi dan tidak dijilid, itu adalah brosur. Kalau poster umumnya hanya dicetak dari 1 sisi saja. Yang kedua, dapat dilipat. Kalau yang ini tidak dilipat, ya biasanya di poster ditempel karena terdiri dari beberapa halaman. Kalau ini 1 halaman saja poster. Informasi banyak dan bisa detail, hanya terbatas dan langsung ke intinya. Seperti yang kita buat di atas tadi ya. Langsung ke intinya masalah bahasa Jawa. Lebih efektif dibagikan kalau brosur. Nah, kalau poster ditempelkan. Tapi aslinya meskipun dibagikan juga bisa. Tapi kebanyakan ditempel. Itu adalah perbedaan antara brosur dan poster, teman-teman. Kita lanjutkan lagi di soal yang nomor 4 ya, teman-teman. Di situ ada soal tuliskan 5 contoh reklame yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada iklan yang pertama, spanduk, brosur, embalase, poster, sama baliho. Itu yang biasanya kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Nomor 5 sekarang, tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Kalau kita membuat reklame, jadi salah satu dari ke-6 ini adalah yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti ya teman-teman. Bahasa baik dan menarik, jelas sekali, bersifat persuasif. Ilustrasi menarik dan mudah diingat, biasanya ada gambar-gambar. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Itu cara membuat reklame yang baik. Itulah pembahasan dari tema 4 SBDP kelas 6 ya teman-teman. Semoga